Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari, mahasiswi kelas L dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Ini adalah sebuah video tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Eka Suci Indriani MPDI, di mana di sini saya akan menjelaskan beberapa hal poin yang diantaranya yang pertama adalah seperti apa konsep pendidik maupun peserta didik dalam perspektif Islam, yang mana bisa dikatakan bahwa pendidik dalam perspektif Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik. Sebenarnya di dalam Islam, orang yang paling utama bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik adalah orang tua, baik seorang ayah maupun seorang ibu. Namun tugas ini seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, sehingga banyak orang tua sebagian pendidik itu menyerahkan tugas ini kepada pihak sekolah, yang mana artinya mereka membagi tugas ini kepada seorang guru karena dianggap lebih efektif dan lebih efisien. Kemudian bisa dikatakan bahwasanya seorang pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan ataupun sebuah bantuan kepada anak didik, yang mana dalam hal ini yang dituntut adanya perkembangan baik jasmani maupun rohaninya agar mencapai suatu kedewasaan, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, sebagai seorang khalifah di atas muka bumi, dan sebagai makhluk sosial dan sebagai individu yang sanggup untuk berdiri sendiri. Kemudian seperti apa sih peserta didik dalam perspektif Islam? Nah, untuk peserta didik sendiri di dalam Islam itu dikatakan bahwasanya mereka adalah sebuah individu yang sedang dalam proses berkembang, baik itu secara fisik, secara psikologis, secara religius, dengan upaya untuk mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, dari definisi ini memberikan arti bahwasanya seorang pendidik itu, peserta didik itu merupakan sebuah individu yang belum dewasa, yang karenanya mereka memerlukan orang lain untuk menjadikan dirinya dewasa. Dalam istilah lain, anak didik ini dikatakan seorang murid jika di dalam suatu sekolah. Nah, setelah itu di dalam poin kedua adalah membahas seperti apa sih kewajiban seorang pendidik di dalam perspektif Islam. Nah, tentu ada saja kewajiban maupun tugas dari seorang pendidik dalam perspektif Islam, di mana sebenarnya seorang pendidik ini tidak hanya sekedar untuk bertugas memindahkan atau mentransferkan sebuah ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya terhadap orang lain maupun terhadap anak didiknya, melainkan lebih ke bagaimana sih cara bertanggung jawab atas suatu pengelolaan, pengarahan, fasilitator, dan perencanaan dalam program pendidikan itu sendiri. Kemudian hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam itu bisa dikatakan bahwasanya pendidik itu sebagai instruksional atau seorang pengajar yang bertugas merencanakan program pengajaran dan melaksanakan program yang telah disusun tadi, serta mengakhirinya dengan pelaksanaan penilaian atau evaluasi setelah dilakukannya program tersebut. Kemudian yang kedua adalah sebagai edukator atau pendidik, yang mana di sini ia lebih mengarahkan peserta didiknya pada tingkat kedewasaan dan kepribadian kamil seiring dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang manusia. Kemudian yang ketiga adalah seorang manajerial, yaitu seorang pemimpin, di mana ia bertugas memimpin dalam upaya mengendalikan baik dirinya maupun peserta didik terhadap berbagai masalah yang menyangkut upaya pengarahan, baik itu pengawasan, pengorganisasian, dan pengontrolan serta partisipasinya atas program-program pendidikan yang dilakukan. Kemudian pada poin ketiga, seperti apa sih upaya seorang pendidik ketika melihat bahwasanya suasana kelas itu tidak kondusif atau tidak tenang. Banyak hal sih yang sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa poin-poin mengenai permasalahan ini. Yang pertama adalah kita bisa menerapkan suatu model, baik itu
metode maupun strategi dan media yang bervariasi di dalam suatu pembelajaran, di mana ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan terkait dengan keadaan kelas yang kondusif. Ketika kita mengajar dengan metode ataupun model yang menyenangkan, akan membuat mood siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti suatu pembelajaran, di mana mereka tidak akan merasa bosan ataupun jenuh, sehingga mengurangi dan meminimalisir untuk mereka melakukan suatu tindakan lain di luar proses pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pihak pendidik dapat melakukan sebuah kesepakatan terhadap peserta didiknya, yang mana seperti ada aturan ketika harus serius, ketika memang waktu bercanda, ataupun membatasi hal-hal tertentu terkait aturan tata tertib yang telah disepakati dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah tentunya bisa menjadi seorang guru ataupun pendidik yang menyenangkan. Karena dengan cara seperti ini, murid-murid itu akan cenderung menghargai, bahkan mereka sangat merindukan sosok gurunya ketika mengajar di dalam kelas, sehingga dapat menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas. Dan yang keempat, salah satu trik yang sering dilakukan oleh seorang pendidik ialah mengatur posisi duduk. Bagaimana posisi duduk siswa itu diatur sebaik mungkin, karena cukup memberikan pengaruh juga tentunya. Seperti kita bisa memposisikan anak-anak yang terbilang aktif atau mungkin suka membuat kegaduhan arahnya ke seperti itu ditempatkan di tempat duduk atau bangku yang lebih mudah untuk kita awasi, seperti diletakkan di tempat duduk yang lebih depan, sehingga ketika terjadi sesuatu itu kita cepat mengantisipasinya sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kelima adalah memberi nasihat. Ini pasti tentu harus dilakukan ya untuk seorang pendidik, karena memang untuk menyentuh hatinya agar mereka mau berubah, nasihat ini adalah salah satu cara yang efektif, karena memang bisa dikatakan kita membicarakan suatu permasalahan ini dari hati ke hati. Kita mengadakan komunikasi yang baik, negosiasi yang baik kepada peserta didik kita, sehingga dapat menjalin suatu kerjasama yang baik untuk menciptakan pembelajaran ataupun suasana kelas yang kondusif dan tenang, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan bersama. Kemudian permasalahan terakhir adalah seperti apa sih upaya pendidik ini ketika dihadapkan oleh peserta didik yang cukup sulit dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Nah, untuk solusi permasalahan yang seperti ini bisa dikatakan ada beberapa hal yang bisa dilakukan juga tentunya. Dan yang pertama memang kembali lagi pada kita sebagai seorang pendidik itu harus mampu memaksimalkan bagaimana penggunaan strategi, model maupun media. Saya contohkan penggunaan media. Nah, media ini seorang pendidik itu harus bisa memberikan suatu penawaran media yang memang menarik untuk digunakan. Artinya terkadang memang guru-guru ini bisa memanfaatkan, seperti di zaman sekarang ini, memanfaatkan media internet mungkin, yang mana ketika kita monoton menggunakan suatu media seperti selalu buku yang terkesan membosankan, kita juga bisa menambahkan media internet tentunya, sehingga anak didik tadi bisa mendapatkan informasi maupun pengetahuan yang jauh lebih luas lagi, tidak terbatas hanya ada di buku paket yang mereka pelajari saja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sih cara pendidik itu mengajar. Nah, ini akan mempengaruhi pemahaman siswa juga terhadap materi yang disampaikan, seperti bagaimana seorang pendidik itu mampu mengambil alih fokus siswa-siswanya terhadap materi yang akan disampaikan. Nah, jadi bagaimana caranya seorang pendidik itu bisa membuat kondisi pembelajaran yang dirasa nyaman oleh muridnya. Pasti tentunya di dalam proses pembelajaran ada rasa ingin tahu yang ingin disampaikan oleh murid, baik itu dalam sebuah pertanyaan maupun diskusi. Nah, di sini guru harus mampu memposisikan siswa itu senyaman mungkin untuk melakukan sebuah tindakan itu tadi. Kemudian yang keempat, tentunya seorang pendidik harus menyiapkan sebuah materi yang baik, tentunya materi yang memang jelas, terarah, dan bisa juga ditampilkan dalam bentuk lain. Jadi
kita seorang pendidik harus benar-benar memahami seperti apa sih materi yang sedang kita bahas, sehingga ketika ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang dirasa janggal oleh siswa kita mampu menjelaskan dengan mudah, dengan jelas, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam materi yang sedang dipelajari. Kemudian bisa ditampilkan dalam bentuk lain di sini, bisa juga seperti kita menampilkan sebuah animasi. Pada umumnya seperti kita menampilkan sebuah poin-poin penting sehingga pembelajaran tidak terlalu luas pembahasannya, seperti menampilkan sebuah slide PowerPoint yang kerap dilakukan oleh seorang pendidik. Kemudian hal yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik yang terakhir adalah melakukan tindakan untuk berkeliling melihat kondisi keadaan murid kita, mengelilingi bangku mereka satu persatu, seperti pada saat mereka mencatat apa yang sedang mereka pahami. Di situ secara tidak langsung kita sedang melakukan sebuah pendekatan dengan murid kita sendiri. Kita mungkin ada beberapa murid kita yang tidak mempunyai mental yang cukup untuk bertanya di depan kelas, untuk bertanya di depan teman-teman yang lain. Nah, melalui hal seperti ini kita bisa melakukan pendekatan secara tidak langsung, di mana kita bisa mengetahui apa kesulitan mereka dan bagaimana pemahaman mereka terhadap materi yang telah kita sampaikan. Ini mungkin beberapa hal dan poin yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan pertanyaan yang ditugaskan. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.